Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebagian firman. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan, khususnya berkenaan dengan pengutusan 70 atau 72 murid ini. Kayak mohon supaya Engkau hadir di sini maupun dimanapun ada jemaat berada, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman, penyampaian dan penerimaannya. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, jauhkan dari gangguan apapun, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan, supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali sia-sia kepadamu, tapi sebaliknya dengan berkat dan kasih karunia Tuhan, semua itu bisa mendapat tempat yang baik dalam diri kami untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kami sadar setan pasti bekerja, kuatkan semua kami, dan sekali lagi kami mohon Engkau jaga listrik, sinyal HP, wifi, penyiaran, penerimaan, supaya jangan ada gangguan dalam bentuk apapun. Segala macam keributan di sekitar kami, tamu atau apapun, tolong lindungi dan jaga dari hal-hal apapun yang akan mengganggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan eksposisi Injil Lukas pasal yang ke-10. Ini sesi yang keempat. Selalu kita baca 12 ayat yang pertama, sekalipun yang kita bahas nanti hanya ayat 5 dan ayat 6. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, kita hari ini bahas ayat 5, ayat 6. Seharusnya 5, 6, 7 itu satu konteks. Tapi saya pikir kalau semuanya saya bahas dalam khotbah ini akan jadi terlalu panjang. Kalau 5, 6 saja mungkin agak pendek, tetapi kalau tambah 7 pasti panjang sekali.
Jadi saya pilih biarlah lebih pendek, 5 dan 6, tujuannya pada kali yang akan datang. Kita baca sekali lagi ayat 5 dan ayat 6 ya. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi ini kalau masuk rumah beda dengan kalau mereka waktu di jalan ya. Waktu di jalan tuh yang kita bahas pada kali yang lalu, minggu yang lalu, tidak boleh memberi salam. Bahkan kalau orang beri salam gak usah digubris, karena salam timur yang berkepanjangan. Tapi kalau masuk rumah, maka memang masih memberi salam, tapi ini bukan salam yang berkepanjangan, tapi salam memang harus. Jadi di sini bukannya dilarang untuk punya sopan santun atau bagaimana. Kalau kita bahas potong per potong ya. Potongan pertama poin A. Kalau kamu memasuki suatu rumah, ini yang dimaksud memasuki suatu rumah ini, mereka milik rumah atau masuk seadanya rumah. Lenski berkata, artinya bukanlah bahwa yang manapun dari dua orang utusan ini akan memasuki seadanya rumah dalam suatu kota atau desa secara acak atau tanpa undangan. Matius 10 ayat 11 membetulkan pengertian itu berkenaan dengan 12 murid atau rasul. Pada waktu mereka sedang berkhotbah di suatu tempat, beberapa orang akan menawarkan dua orang itu suatu undangan. Jadi kalau menurut Lenski ini bukan seadanya rumah dimasuki. Mereka mungkin khotbah di luaran dulu, nanti ada orang yang senang menerima mereka, ngundang mereka, lah baru pergi ke rumah itu. Dan ayatnya coba kita lihat ya, Matius 10, 11 dan 12. Ini pengutusan 12 murid ya, tapi ya beda dengan yang 70 murid di sini ya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak. Carilah di situ seorang yang layak. Dan Lenski tafsirkan orang yang layak ini waktu dengar mereka pemberitaan umum lalu ajak mereka. Tapi apa memang benar harus diartikan seperti itu? Itu suatu tanda tanya. Dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jadi saudara, kata-kata yang saya garis bawahi dari Matius 10 ayat 11 itu tidak harus ditafsirkan seperti kata-kata Lenski. Dan karena itu pandangan Lenski bahwa bukan masuk rumah secara acak, tapi tunggu diundang, itu tidak merupakan pandangan umum ya. Setidaknya ada satu penafsir ini yang punya pandangan yang berbeda. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Pelayan-pelayan yang diutus Kristus di sini harus masuk ke rumah-rumah pribadi. Dan itu sebagai duta-duta Kristus dan dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Jadi kelihatannya dia berpandangan masuk rumah secara acak. Nah saudara, kalau misalnya sudah ketemu saksi Yehova dan mereka mengatakan, lihat, zamannya Yesus penginjilan seperti ini, makanya itu yang kami laksanakan. Orang Kristen mana ada yang lakukan itu? Belum tentu ada orang Kristen yang lakukan, tapi memang terus terang jarang kalau ada. Tapi saudara, apakah memang harus gereja lakukan pelayanan model seperti itu? Kita diperintahkan untuk memberitakan Injil. Tidak harus dengan cara seperti itu. Kalau memang bawa pakai cara itu boleh, tidak dilarang. Tetapi diharuskan pakai cara itu seakan-akan itu satu-satunya cara yang alkitabiah. Itu merupakan sesuatu yang salah. Jadi yang tidak mutlak lalu dimutlakan. Jadi saudara, yang penting saudara itu memberitakan Injil. Tapi tidak dengan cara ini, dengan cara lain saya tidak tahu. Pokoknya lakukan pemberitaan Injil. Karena melakukan dengan cara ini, apalagi di negara kita yang mayoritas non-Kristen, itu bisa menimbulkan keributan. Nanti dianggap kristenisasi lah, apa macam-macam lah dan sebagainya.
Kalau seadanya rumah dimasuki dan tahu-tahu itu rumah non-Kristen semua, ya, lalu jadi masalah yang besar. Jadi sudah tidak perlu penginjilan dilakukan dengan cara seperti itu, sekalipun boleh kalau mau. Tapi yang jelas setiap orang harus melakukan penginjilan. Kadang saya lanjutkan kata-kata ini. Satu, kadang-kadang mereka dipaksa ke dalam sudut-sudut seperti itu. Sekalipun pesan yang mereka bawa mempunyai segala sesuatu di dalamnya untuk membuat mereka diterima secara universal. Tetapi adalah mungkin bahwa di banyak tempat mereka tidak diizinkan untuk berkhotbah di sinagog. Pemimpin-pemimpin di sana yang cemburu pada mereka akan berhati-hati untuk menjaga atau mencegah mereka dari tempat itu. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan untuk Allah dan jiwa-jiwa manusia. Harus melakukan apa yang mereka bisa lakukan, dan Allah akan menerima mereka. Saudara, saya kok tidak yakin ya pada saat itu mereka memang diutus untuk khotbah di sinagog. Mereka bukan guru, bukan rabi. Mereka kan masih katakanlah junior. Kalau memang sudah punya pengetahuan, memang sinagog itu bisa menyuruh khotbah orang yang orang baru lah katakanlah ya. Bisa saja, Yesus bisa khotbah. Jadi orang yang dianggap punya pengetahuan bisa. Tapi 70 orang ini saya kira belum sampai pada taraf seperti itu. Jadi kadang-kadang katanya dia, mereka dipaksa ke dalam sudut-sudut seperti itu. Sekalipun pesan yang mereka bawa punya segala sesuatu dalamnya untuk membuat mereka diterima secara universal, tapi adalah mungkin bahwa di tempat mereka tidak, di banyak tempat mereka tidak diizinkan untuk berkhotbah di sinagog. Dan alasannya pemimpin-pemimpin di sana cemburu kepada mereka, akan berhati-hati untuk menjaga atau mencegah mereka dari tempat itu. Saudara, saya memang tidak kepingin bahas bagian ini, tetapi sebetulnya ya ini harus ya pembahasannya agak melenceng gitu ya. Tetapi saya pikirkan ini sesuatu yang harus dikasih komentar. Sekalipun saya tidak setuju bahwa mereka khotbah di sinagog, belum tentu mereka mengajukan permintaan, dan belum tentu ada pemimpin yang cemburu. Tapi seandainya mereka memang disuruh khotbah di sinagog, maka pemimpin saya cemburu pada mereka akan mencegah itu memang memungkinkan. Dan saudara, itu ada sampai zaman sekarang dan sampai zaman kapanpun. Banyak sekali pendeta, gembala sidang dari satu gereja, pada waktu gereja itu membutuhkan pendeta baru, mereka selalu cari pendeta yang lebih buruk dari mereka. Pengetahuannya lebih buruk, cara penyampaian firman lebih buruk, pokoknya supaya tidak menjadi saingan mereka. Lebih bagus, jangan. Ini pendeta brengsek yang tidak berusaha apapun untuk kemuliaan Allah, dan hanya menjaga keamanan dirinya. Kalau ada pendeta yang bagus, kenapa tidak diambil kalau memang tujuan dan motivasi pelayanan dia adalah untuk kemuliaan Allah? Dia mungkin tersingkirkan karena yang ini lebih menonjol, tapi setidaknya dia melakukan sesuatu untuk kemuliaan Allah, dan itu benar. Dan saya percaya bagaimanapun yang baru terpakai lebih, kalau dia memang memuliakan Allah, Tuhan akan tetap pakai dia. Dan kalau dia pilih orang yang lebih bodoh, nanti dia mati. Ini orang yang lebih bodoh dari gembala. Sekarang butuh pendeta baru lagi, dia pilih yang lebih bodoh lagi. Itu keadaan dari banyak gereja. Kecuali kalau gerejanya sistemnya pakai dinasti. Dia mati, istrinya ganti, mati, anaknya ganti, mati lagi, cucunya ganti, itu lain. Tapi itu tidak lebih bagus, karena dia dipanggil Tuhan. Mungkin yang bilang istrinya juga dipanggil Tuhan siapa? Yang bilang anaknya dipanggil Tuhan juga siapa? Itu hanya motivasinya
menjaga bisnis keluarga. Dan itu jelas motivasi yang kacau, tidak karu-karuan. Nah sekarang saudara, juga pada waktu sesuatu gereja mengundang pengkhotbah lain, seringkali mereka memikirkan hal yang sama. Sejak saya dulu di gereja saya di Malang, selalu pendeta saya cari pendeta yang sebagus mungkin. Tapi memang cari pendeta yang lebih bagus dari dia, suka, karena dia sangat hebat. Pendeta saya waktu itu ya. Tapi saya tahu dia cari pendeta sebaik mungkin, dan dia tidak takut persaingan atau apapun. Dan itu yang saya ikuti dari dia. Kalau memang kita mau kemuliaan Tuhan ditinggikan setinggi-tingginya, apakah oleh saya atau oleh orang lain yang lebih hebat dari saya, tidak peduli. Jadi saya selalu cari orang yang lebih bagus, lebih baik khotbahnya dari saya dalam segala hal, kalau bisa ada. Jadi seorang pendeta atau pemimpin yang tidak mau mengizinkan orang lain yang lebih bagus dari dia untuk khotbah di gerejanya, ini sebetulnya menurut saya bukan hamba Tuhan. Ini hamba dari dirinya sendiri. Yang dicari, yang diutamakan adalah keamanan dirinya dan bukan kemuliaan Tuhan. Dan sebetulnya majelis harus punya kepekaan dalam hal semacam demikian. Dan pendeta yang model semacam ini sebaiknya ditendang keluar. Karena ini bukan hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Sama sekali tidak. Kan saya bahas bagian yang terakhir, saudara. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan untuk Allah dan jiwa-jiwa manusia. Harus melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Dan Allah akan menerima mereka. Jadi saudara, kalau misalnya memang Yesus suruh ke sinagog, sinagog tidak terima, ya sudah, khotbah di jalanan. Sekarang di video-video sering terlihat ya, di Amerika dan sebagainya, banyak pengkhotbah. Sebetulnya saya tidak terlalu setuju dengan cara itu ya. Rasanya kayak mengganggu semua lah ya. Tidak terlalu nyalahkan kalau orang-orang lalu marah kepada mereka sebetulnya. Tidak peduli beritanya apa, rasanya mengganggu. Tidak bisa kita menyamakan keadaan di Kanaan Palestina saat itu dengan keadaan di sini. Jumlah penduduk sudah berbeda, sekarang lebih rapat dalam sikon yang rapat, kota besar, tahu-tahu teriak-teriak khotbah. Yaitu satu gangguan yang tidak menyenangkan sebetulnya. Apalagi di tempat-tempat di mana memang itu sebetulnya secara hukum tidak diizinkan. Tapi pada saat itu di sana mereka bisa. Tidak boleh sinagog, ya sudah khotbah di luar. Saudara, kalau saudara tidak diizinkan oleh pendeta setempat untuk khotbah di tempat mereka, ya beritakanlah Injil semampu saudara dengan cara apapun. Seperti yang sudah saya katakan, dalam keadaan atau sikon terburuk, lakukan terbaik semaksimal mungkin dan pikirkan terus cara penginjilan apa yang bisa saudara lakukan, dan lakukan itu. Kan saya lanjutkan dengan poin B. Katakanlah lebih dahulu. Jadi kalau mau masuk rumahnya, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini ayat 5b. Lansky berkata demikian, maka atau jadi Yesus berbicara tentang tinggalnya damai ini, dan juga tentang kembalinya damai itu kepada utusan-utusan yang menawarkannya. Ini akan merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti seandainya Yesus hanya menunjuk pada salam orang timur yang umum atau biasa. Semua ini tidak bisa terjadi dalam kasus dari semata-mata suatu salam kesopanan. Salam ini bukan sekedar suatu salam kesopanan. Memang hampir bisa dipastikan kata Ibrani yang digunakan itu mesti adalah shalom. Tetapi yang jelas itu bukan cuma salam kesopanan. Kalau di sini halo, hai,
Tidak mungkin juga. Karena kalau cuma halo atau hai, lalu apa sebab ada orang menolak salam itu balik, orang itu menerima salam itu tetap ada di sana? Ini pasti bukan sekedar salam biasa. Itu yang ditekankan. Lalu sekarang Adam Clarke dalam komentarnya tentang Matius 10 ayat 12, dia berkata, damai atau shalom di antara orang-orang Ibrani mempunyai suatu arti yang luas. Jadi kalau saudara terbiasa menggunakan kata shalom, maka ingat dulu ya, shalom ini punya arti yang luas sebetulnya. Tidak sama dengan kata salam di dalam bahasa Indonesia, atau selamat pagi, selamat sore. Tidak sama. Lalu dia jelaskan, itu mencakup semua berkat rohani dan sementara, menginginkan atau memohonkan damai untuk suatu keluarga dalam nama dan oleh otoritas Kristus, sesungguhnya merupakan suatu perintah positif di pihak Tuhan. Dan semua hal yang baik yang dinyatakan secara implisit dalam keinginan atau permohonan itu. Siapapun menerima utusan-utusan Allah ke dalam rumahnya, memberikan penghormatan tertinggi kepada dirinya sendiri, dan bukan kepada sang pengkhotbah yang kehormatannya adalah dari Allah dan yang datang dengan berkat-berkat dari kehidupan kekal kepada orang itu dan keluarganya yang menerima dia. Jadi saudara, kalau saudara sudah ngerti sekarang kata shalom itu bagaimana, maka ingat ya, jangan sembarangan menggunakan kata shalom. Sebenarnya termasuk kayak GBU, JBU ya, Jesus bless you, God bless you dan sebagainya. Itu sebetulnya tidak seharusnya digunakan secara sembarangan. Tapi terutama kata shalom. Sekarang hampir semua chairman, hampir semua pendeta atau pengkhotbah naik mimbar, kata yang pertama diucapkan hampir selalu adalah shalom. Kecuali saya. Perhatikan saudara, di mana saya pernah ngomong shalom. Saya tidak pernah gunakan saudara. Saya biasanya gunakan selamat pagi, selamat sore ya ada, tapi nggak pernah menggunakan kata shalom. Ini bukan kata bisa digunakan secara sembarangan. Di samping ini merupakan kata bahasa Ibrani. Memang kita mau jadi Yahudi atau bagaimana? Hanya karena beberapa orang yang memulai, yang sok Yahudi, lalu semua niru begitu saja tanpa mengerti apa yang ditiru. Menurut saya bukan sesuatu yang bagus ya. Saya tidak peduli semua orang lakukan, saya tidak mau niru. Karena saya cukup mengerti, ini artinya bukan sesuatu yang sembarangan bisa digunakan. Kan saya lanjutkan saudara. The Bible Exposition Commentary. Mereka adalah duta-duta damai, membawa kesembuhan kepada orang sakit, pembebasan kepada orang-orang yang dirasuk setan, dan kabar baik tentang keselamatan kepada orang-orang berdosa yang terhilang. Seperti pasukan Yosua pada zaman dulu, mereka pertama-tama menyatakan damai kepada kota-kota. Jika suatu kota menolak tawaran damai itu, maka kota itu memilih penghakiman. Ulangan 20 ayat 10 dan 18. Saudara perhatikan bagian awal dari kutipan ini ya. Mereka adalah duta-duta damai. Kayak Amerika punya duta besar di Indonesia, Indonesia punya duta besar di Amerika. Seperti itu ya. Kita ini pada waktu diutus kemanapun, kita adalah duta-duta Kristus, wakil-wakil Kristus. Dan itu sesuatu kedudukan yang sangat tinggi. Memang secara rohani, tapi itu sangat tinggi. Dan karena itu seharusnya tidak membuat kita tuh merasa minder atau bagaimana. Pada waktu orang menghina kita, menolak kita atau bagaimanapun, kamu menolak aku, kamu menolak dia yang mengutus aku, jangan main-main. Kita seharusnya punya sikap berotoritas semacam demikian. Karena kita memang sebagai duta punya otoritas dari Kristus.
Kalau saudara memberitakan Injil, selalu ingat hal itu. Memang bukan jadi sombong-sombongan, aku dusta di Kristus, bukan itu sama sekali ya. Tapi sebaliknya, ekstrem sebaliknya, lalu merendah-rendah kayak orang pengemis yang minta duit. Ayolah terima Kristusku dan pakainya ngemis-ngemis. Ini sama sekali tidak menunjukkan otoritas dari Kristus. Penginjilan itu suatu perintah bagi orang itu untuk percaya Kristus. Tidak peduli dia bisa atau tidak bisa. Aku sudah beritakan Injil. Ini perintah dari Tuhan. Percaya pada Kristus atau kamu binasa. Jadi saudara, bukan dengan ngemis-ngemis, tetapi dengan sikap yang memang berotoritas. Sekali lagi saya bedakan berotoritas dengan sombong, angkuh, arogan. Tentu itu tidak pada tempatnya. Tapi sebaliknya, merendah-rendahkan diri kayak orang ngemis-ngemis, itu ekstrem yang sebaliknya. Sekarang saya bahas bagian akhir dia ya, dimana dia menyamakan dengan pasukan Yosua pada zaman dulu. Dan kalau mereka perang, nyatakan damai dulu kepada kota-kota. Kalau diterima, kota itu tetap ditundukkan ya, tapi mereka tidak dibunuh. Jadi kerja rodi atau hamba atau apapun, tapi mereka tidak dibunuh. Tapi kalau mereka menolak, maka diperangi dan dihabisi. Ini berlaku untuk kota-kota yang tidak diharuskan dimusnahkan. Tapi kalau untuk kota-kota yang memang diharuskan dimusnahkan, tidak ada tawaran damai semacam demikian. Mari kita lihat dalam Ulangan 20 ayat 10 dan 18 ini. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jalan itu boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jalan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan dalam segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Sekarang dia bicara tentang Kanaan. Tapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Jadi kalau Kanaan lain cerita, maka mereka tumpas total. Karena kalau mereka hidup berdampingan, yang Tuhan khawatirkan nanti kawin campur, adakan perjanjian, lalu mereka ikut sembah berhala dan sebagainya. Dan memang pada waktu mereka tidak memusnahkan orang Kanaan, belakangan itulah yang terjadi. Jadi saudara, kalau itu kota-kota yang jauh, maka boleh, ya, boleh untuk berikan tawaran damai. Kalau mereka terima, berarti menyerah, tetap kerja rodi dan sebagainya, tetap ditundukkan, tapi tidak dibunuh. Tapi kalau mereka memilih bertempur, nanti bunuh yang laki, tapi yang perempuan, anak, hewan, itu boleh menjadi milik mereka. Jadi saudara, tawaran damai itu selalu diberikan lebih dulu, kecuali itu kota-kota yang memang harus dimusnahkan. Dan ini diambil persamaannya pada waktu kita memberitakan Injil dan masuk rumah orang dan sebagainya, maka itu dilakukan oleh ke-70 orang ini. Masuk, berikan salam damai, ya.
Tergantung nanti reaksi mereka menerima atau menolak dan sebagainya. Sekarang poin C. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara perhatikan yang warna biru ya. Orang yang layak menerima damai sejahtera, itu terjemahan dari LAI. Terjemahan King James memberikan terjemahan hurufiah, the son of peace, anak damai. Ya, jadi Indonesia panjang sekali. Orang yang layak menerima damai sejahtera. Kata layak itu tidak ada. Ya, orang bahkan juga tidak ada. The son of peace itu terjemahan yang hurufiah. Jika anak damai ada di sana, damaimu akan tinggal padanya. Jika tidak, itu akan kembali kepadamu lagi. RSV, NIV, NESV terjemahnya mirip dengan King James. Tidak ada yang menerjemahkan seperti kitab suci bahasa Indonesia. Jadi ada yang menerjemahkan the son of peace, ada yang menerjemahkan the man of peace. Tetapi yang paling hurufiah, the son of peace, dan itu yang paling benar, anak damai atau anak dari damai. Saudara, mari kita bahas bagian itu ya. Pertama, anak damai atau anak dari damai. Ellen Clark berkata demikian, anak dari damai. Dalam gaya Yahudi, seseorang yang mempunyai kualitas yang baik atau yang buruk apapun disebut anak darinya. Jadi orang-orang bijaksana atau berhikmat disebut anak dari hikmat. Matius 11 ayat 19, Lukas 7:35. Juga secara sama, seseorang disebut anak dari penghakiman atau keputusan baginya. Seperti dalam Efesus 2 ayat 3, orang-orang jahat disebut anak-anak kemurkaan. Maka Yudas disebut anak kehancuran atau neraka. Yohanes 17 ayat yang ke-12. Dan seseorang yang layak atau pantas untuk mati disebut 2 Samuel 12 ayat 5, seorang anak dari kematian. Bentar ya. Anak dari damai dalam teks ini bukan hanya berarti seorang yang condong pada damai, orang yang tenang, tetapi juga orang yang mempunyai reputasi baik untuk kejujuran dan kebaikan atau kemurahan hatinya. Itu akan merupakan suatu kehinaan bagi misi ini seandainya para misionaris itu menginap dengan mereka yang tidak mempunyai reputasi yang baik di antara orang-orang luaran. Saudara, pertama kita lihat ayat-ayat referensi yang dipakai ya. Matius 11 ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bagian warna biru itu sama sekali tidak hurufiah dalam King James, tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Lukas 7 ayat 35 terulang hal yang sama, tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Dalam King James, tetapi hikmat dibenarkan oleh anak-anaknya. Jadi anak-anak hikmat betulnya. Lalu Efesus 2 ayat 3 bagian akhirnya saja, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. King James, dan secara alamiah adalah anak-anak kemurkaan, sama seperti orang-orang lain. Lalu Yohanes 17 ayat yang ke-12, mulai tengah-tengah, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Bukan saja terjemahan itu tidak hurufiah, tetapi juga terlalu keras sebetulnya. Tapi memang artinya ke arah sana sebetulnya ya. Tapi terjemahan yang sebetulnya hurufiah, but the son of perdition, kecuali anak-anak kebinasaan, kehancuran, atau neraka. Perdition bisa diartikan kebinasaan, kehancuran, neraka. Jadi sebetulnya ada kata anak di sana,
yang di dalam terjemahan kita dihapuskan. Nah 2 Samuel 12 ayat 5, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Ini waktu Daud ditegur oleh Nathan, tapi teguran belum diberikan. Nathan berikan suatu cerita. Orang punya domba, kedatangan tamu dan sebagainya. Dombanya banyak, dombanya tetangga cuma satu, diambil, disembelih. Ngamuk Daudnya, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Nah di sini bahkan terjemahan King James dan sebagainya itu tidak hurufiah. Saya ambil terjemahan dari YLT. Surely a son of death is the man who is doing this. Pastilah seorang anak dari kematian adalah orang yang melakukan hal ini. Jadi ini saja dari Alkitab bahasa Inggris yang saya pakai, yang menerjemahkan a son of death. Dan itu terjemahan yang hurufiah yang memang seharusnya diberikan. Jadi dia mengatakan orang itu harus mati. Sudah dikendam ya, kasih penghukuman harus mati. Maka disebut son of death. Tapi saudara, bagi saya rasanya ya, tafsiran Adam Clarke di sini tidak sesuai dengan konteksnya. Yang konteksnya itu menekankan apa, saudara? Konteksnya menekankan sikap atau tanggapan orang itu terhadap salam yang diucapkan. Bukan orangnya bagaimana reputasinya, itu tidak dipedulikan. Juga Yesus sendiri tidak menganggap sebagai suatu masalah untuk menginap di rumah Zakheus. Padahal bukan Zakheus yang undang. Yesus yang berkata, Zakheus, turunlah, karena malamnya aku harus menginap di rumahmu. Dan Zakheus sebagai seorang kepala pemungut cukai jelas-jelas mempunyai reputasi yang buruk. Tidak masalah asal dia menanggapi Injil, menanggapi Yesus dengan benar. Kalau 12 pengintai pada waktu orang-orang Israel mau menyerbu Yerikho, mereka nginap di rumah Rahab. Memang agak berbeda kasusnya. Rahab itu seorang pelacur, tapi mereka kan bukan misionaris, mereka pengintai. Tapi tetap dalam kasus itu berlaku hal yang sama ya. Tidak peduli orangnya reputasinya bagaimana, tapi tanggapan dia terhadap mereka, tanggapan dia terhadap Allah itu bagaimana. Itu yang penting. Jauh lebih baik kalau kita tuh asal usulnya orang brengsek luar biasa, mau pelacur, mau gigolo, mau penjual narkoba, mau pembunuh, pencuri, perampok, apa saja. Tapi sekarang punya sikap yang positif terhadap Yesus, terhadap hamba-hamba Tuhan yang benar, dan terhadap Injil yang datang dari Tuhan melalui hamba-hamba, melalui orang-orang Kristen yang benar. Jauh lebih bagus orang yang seperti itu daripada memikirkan orang yang punya reputasi bagus. Orang punya reputasi bagus itu seringkali munafik. Nyaris semua, saya katakan nyaris ya. Yang pintar sandiwara biasanya reputasinya bagus. Yang tidak pintar sandiwara, yang selalu apa adanya, biasanya reputasinya buruk. Dan tidak penting reputasi baik, reputasi bagus, buruk atau apapun. Tapi sekarang pada waktu mereka dihadapkan dengan apakah ini orang Kristen atau hamba Tuhan yang membawa berita yang benar tentang Kristus, tentang Injil, ajaran firman Tuhan yang benar, sikapnya bagaimana, itu yang paling perlu dipikirkan. Kita melihat di dalam Lukas 19:5-7 ini ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, yang melihat ke atas, karena Zakheus yang pendek itu naik pohon, dan berkata, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Saya perhatikan dua kelompok ini ya. Satu sisi Zakheus, orang reputasi buruk. Sisi lain, orang-orang yang bersungut-sungut ini. Dia pun tidak ditulis, bisa dipastikan ini reputasi baik. Karena mereka katakan orang berdosa. Zakheus itu. Tokoh-tokoh agama sangat banyak seperti itu. Anggap dirinya reputasi baik, lalu orang itu berdosa, tak mau kumpul. Tapi betapa berbedanya Yesus bersikap ya. Kenapa Yesus tidak panggil salah satu dari orang-orang yang reputasi baik ini, hei, aku mau nginep rumahmu. Kenapa dia justru panggil Zakheus, turun, aku nginep rumahmu hari ini. Reputasi buruk. Yesus tahu sebetulnya tidak usah bicarakan kemahatauan dia. Dia lihat orang pendek naik pohon, dia mestinya sudah tahu orang ini sangat kepingin tahu aku, punya interest terhadap aku. Belum lagi kalau kita bicarakan Yesus itu Allah yang Maha tahu isi hatinya Zakheus. Dia lebih pentingkan orang yang punya interest terhadap dia, firman-Nya, Injilnya. Tidak peduli reputasinya buruk apapun. Saudara, coba saudara introspeksi diri saudara masing-masing saat ini. Saudara punya reputasi bagaimana? Kalau saudara reputasi baik, jangan terlalu cepat senang. Itu seringkali menunjukkan kemunafikan. Yang penting adalah bukan reputasi buruk atau baik. Saudara punya reputasi baik, mungkin orang banyak menerima saudara karena reputasi baik itu. Tapi pertanyaan saya bukan urusan siapa terima saudara atau tidak. Pertanyaan saya, saudara punya reputasi baik, tapi sikap saudara terhadap Yesus, terhadap Injil, terhadap firman, terhadap hamba Tuhan yang betul-betul memberitakan ajaran yang benar, terhadap orang Kristen biasa yang betul-betul memberitakan ajaran yang benar, sikap saudara positif atau negatif? Tidak ada netral. Netral termasuk negatif. Dan kalau di antara saudara ada yang punya reputasi buruk, biarlah pelajaran ini menjadi hiburan bagi saudara. Tuhan tidak peduli reputasi buruk. Rahab itu tidak bisa lebih buruk ya, pelacur. Tapi dia terima pengintai-pengintai itu menunjukkan sikap dia yang pro Yahweh, dan membuat dia masuk deretan pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11. Membuat dia akhirnya menjadi salah satu nenek moyang Yesus. Seluruh kota hancur kecuali dia dan keluarganya. Jadi saudara, sikap terhadap Allah, sikap terhadap Yesus, sikap terhadap Injil, sikap terhadap firman, sikap terhadap hamba Tuhan yang benar. Saya katakan yang benar. Sikap terhadap orang-orang Kristen yang benar, ini yang pegang peranan. Zakheus juga reputasi buruk. Yesus tahu orang ini punya interest terhadap dia, dan dia mau menginap di rumah Zakheus. Dan bahkan kalau saya baca terus, jelas Zakheus diselamatkan, itu pasti. Jadi saudara, yang penting adalah bagaimana sikap orang terhadap Injil yang diberitakan. Kita sekarang kembali pada kasus 70 atau 72 murid ini ya. Yang penting dari orang-orang yang mereka masuki rumahnya adalah sikap orang itu terhadap Injil yang mereka beritakan. Sekarang mari kita lihat komentar dari Lansky.
Yang menurut saya di sini lebih bagus ya. Dari komentar Adam Clark. Jika seorang anak damai ada di sana, seseorang yang sungguh-sungguh menginginkan damai yang Yesus tawarkan melalui utusan-utusannya ini. Kalau Adam Clark bukan cuma orang yang tenang dan sebagainya, tapi orang reputasi baik. Lenski berkata, seseorang yang sungguh-sungguh menginginkan damai yang Yesus tawarkan melalui utusan-utusannya ini, damaimu akan tinggal padanya. Ya, kalau ada orang seperti itu, damaimu, tadi salamnya itu kan shalom ya, ada kata damai itu akan tinggal padamu. Itu tidak bisa tinggal di mana itu tidak diinginkan. Jadi jika responnya buruk ya, itu akan kembali kepadamu seperti suatu objek yang ditolak dan dikembalikan kepada si pemberinya untuk mereka bawa ke tempat lain. Saudara, kalau saudara sekarang memberitakan Injil, jangan terlalu berkecil hati. Menginjil dan ditolak. Pada waktu saya sekolah teologi, Amerika itu memang pada umumnya orang Barat itu lebih belak-belakan. Tapi tempat saya sekolah itu Amerika Serikat bagian Tenggara. Secara umum di antara orang-orang Amerika itu mereka tidak seperti itu. Ada sekali ya, ada sopan deh. Dan ramah sekali. Cuma seringkali munafik. Jadi justru ada kemiripan sama orang Timur. Nah pada waktu itu kami ada pelajaran Evangelism Explosion, dan lalu ditugaskan masuk rumah, nanti kumpul lagi menceritakan pengalaman masing-masing. Saya waktu itu di satu kelompokkan dalam 3 orang ya, dan salah satunya adalah seorang pendeta. Pendeta itu adalah pendeta dari gereja kemana biasanya saya kebaktian waktu di sana. Tidak selalu, tapi biasanya di sana. Dan tentu saja yang bicara bukan saya, karena ya saya mahasiswa internasional, Inggrisnya saja masih tidak bisa fasih, mau bicara tidak enak. Dia yang bicara. Ketok pintu, orangnya bukakan pintu. Langsung sang pendeta ini memperkenalkan diri dari gereja ini, dan dia langsung pasang wajah yang sebermusuhan mungkin. Nama nadanya bentak, wajahnya apa? Yang di sini kalau saja si pendeta, bolehkah mengajukan pertanyaan? Cepat, harus bentak. Kalau kamu hari ini mati, apakah kamu yakin kamu masuk surga? Dia jawab, nobody does. Tidak ada yang yakin, kata dia. Dia generalisasi semua orang. Kalau dia tidak yakin, jangan katakan nobody does ya. Tapi itulah yang dikatakan. Dan setelah itu ya tidak dilanjutkan karena melihat sikonnya yang seperti itu. Maka waktu minta diri, pintunya dibuatin blak. Saya kok tidak yakin bahwa di Timur ada banyak orang yang lakukan hal model seperti ini di kita sini ya. Makanya saksi Yehova itu enak saja masuk rumahnya orang, ditolak bagaimanapun tetap sopan dan sebagainya. Tapi kalau di sana itu sikap mereka. Saya tidak tahu apakah orang itu orang yang asli dari Mississippi atau tidak. Karena kalau asli biasanya tidak bersikap model seperti itu ya, tapi yang jelas yang tidak Kristen dan sikapnya sangat negatif terhadap Kristen dan semua beritanya yang dia belum tahu beritanya apa. Tapi saya tahu Kristen, langsung sudah sikap negatifnya dimunculkan senegatif mungkin. Memang kami tidak menggunakan salam, shalom dan sebagainya macam-macam, tidak.
Ya jadi, tapi tetap kalau itu damai diberikan, salam itu diberikan, berarti kami memohonkan suatu damai untuk rumah itu. Tapi sikap negatif yang dimunculkan, damai itu kembali. Karena itu bukan salam sekedar salam. Ini betul-betul memohonkan berkat. Tapi apakah Allah betul-betul berikan atau tidak, tergantung nanti sikapnya dia. Ini yang poin kedua yang akan saya bahas. Tanggapan pemilik rumah menentukan shalom itu akan tinggal atas rumah itu atau kembali kepada para utusan Yesus ini. Kalau kembali untuk diberikan kepada orang lain. Ya sekarang ini kata-kata Aaron Clark. Siapapun menerima utusan-utusan Allah ke dalam rumahnya, memberikan penghormatan tertinggi kepada dia sendiri dan bukan kepada sang pengkhotbah yang kehormatannya adalah dari Allah dan yang datang dengan berkat-berkat dari kehidupan kekal kepada orang itu dan keluarganya yang menerima dia. Saudara, siapapun menerima utusan-utusan Allah, saya tekankan ya, utusan ini harus utusan yang benar. Hamba Tuhan yang benar. Kalau nabi palsu, lain ceritanya. Yang menerima utusan ini ke dalam rumahnya, memberikan penghormatan tertinggi kepada dirinya Allah. Menghormati utusannya berarti menghormati yang mengutus. Mari kita melihat ayat-ayatnya ya. Matius 10 ayat 40 dan 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ingat ya, ini nabi yang benar-benar nabi ya. Dan jangan pikir, oh kasih air sejuk secangkir saja murah. Ingat ya, sikonnya beda. Di sana tuh suka dapat air, cuacanya panas dan sebagainya. Sehingga memberi air sejuk secangkir itu bukanlah suatu pemberian yang sederhana sebetulnya, tapi sangat-sangat penting. Lah kalau saya terima seorang hamba Tuhan ataupun seorang Kristen yang sungguh-sungguh memberitakan firman, maka masuk rumah, kalau sudah memungkinkan memberikan sesuatu yang lebih bagus dari secangkir air sejuk, mau berikan makan, mau berikan apa, bukan karena sudah kenal dia atau apapun, tapi karena sudah melihat orang ini utusan Tuhan dan aku menghormati dia karena dia utusan Tuhan. Aku hormati seorang nabi karena dia nabi, bukan karena aku kenal dia atau apapun. Saudara coba pikirkan ya, bagaimana sikap saudara terhadap orang yang betul-betul hamba Tuhan. Memang jangan kebablasan ya. Saya juga tidak terlalu senang kalau masuk rumah orang lalu dia perlakukan saya seakan-akan saya itu dewa atau gimana gitu ya. Hormat yang wajar, tapi memberikan kebutuhan orang itu dengan sebaik-baiknya, karena kita memikirkan orang ini menjalankan misi dari Tuhan. Ini nabi asli ya. Nabi palsu. Saya sudah pernah ceritakan pengalaman saya. Saksi Yehova datang ke rumah saya, dia pun ngomong debat sama saya 5 jam, ya tak kasih minum sama saya. Kalau saya kasih minum dia,
Dia keluar rumah saya, seger gorokannya, bisa nginjil sesat lagi kemana-mana. Kalau saya tidak kasih minum, dia harus beli minum dulu mungkin untuk setelah debat 5 jam sama saya. Mau nginjil lagi mesti beli minum, merepotkan dia, membuang waktu dia lebih bagus daripada dia menyesatkan orang. Jadi bukan mau bersikap jahat, tidak. Tapi saya tidak mau mendukung pelayanan sesat yang dia lakukan. Diberkatilah orang yang mendukung pelayanan yang bagus dari orang-orang Kristen yang sejati dan hamba Tuhan yang benar. Dan sebaliknya terkutuklah orang yang mendukung pelayanan nabi-nabi palsu. Saudara, sungkan sama nabi palsu itu buang, saudara. Saya orang timur tapi saya tidak sungkanan. Saya anggap nabi palsu jangan harap tak kasih apa-apa. Saya tidak akan dukung dengan cara apapun. Kalau bisa saya halangi kok. Sekarang mari kita lanjutkan Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Saya berlaku tuh hamba-hamba Tuhan yang sejati. Jangan mengusik orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Anak buahnya Stephen Tong selalu marah kalau saya mengkritik, menyerang ajaran Stephen Tong. Saudara, percayalah, saya setuju dengan ayat ini. Apakah pada waktu saya menyerang Stephen Tong, saya memang ingin menghancurkan Stephen Tong? Tidak pernah terpikirkan sedikit pun. Saya sampai detik ini, saya mengaku dia sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati. Dan saya tidak akan berani melawan dia, kecuali saya tahu dia mengajar salah, dan saya ingin membetulkan kesalahan itu supaya jangan kesalahan itu menyebar tidak karu-karuan. Jadi kalau saya menyerang Stephen Tong, saya bisa jamin bahwa saya punya motivasi yang benar dan bukan memusuhi dia sama sekali. Mau percaya saya terserah, tidak mau percaya saya sukanya. Saya tidak terlalu peduli. Tapi orang yang memaki-maki saya sembarangan tanpa tahu motivasi saya apa pada waktu saya menyerang Stephen Tong, itu yang sebetulnya mesti memikirkan bahwa mereka bersikap buruk terhadap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Mengkritik itu bukan bersikap buruk. Kalau mengkritik itu bersikap buruk, Paulus mengkritik Petrus di dalam surat Galatia itu mengkritik, ditegur keras luar biasa di depan umum. Apakah itu salah? Tujuannya benar, motivasinya benar, itu harus dibenarkan. Petrusnya yang munafik pada saat itu yang harus disalahkan. Tidak ada yang salah hamba Tuhan menyerang hamba Tuhan. Sama-sama benar, tidak salah. Saling menyerang selama motivasinya menyerang itu benar. Tapi kalau berbuat jahat betul-betul terhadap seorang yang nabi benar-benar, ini kurang ajar. Jadi yang berbuat jahat kepada saya dengan sadar dan sengaja, ayat ini mestinya menjadi ayat hafalan bagi mereka dan mempertobatkan mereka. Jadi ayat di atas ini berlaku. Kita harus bersikap demikian kalau menghadapi hamba-hamba Tuhan yang sejati. Tapi kalau menghadapi nabi-nabi palsu, berlaku ayat di bawah ini, saudara. 2 Yohanes 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, berarti ajarannya tidak cocok dengan Rasul Yohanes ya. Berarti ini pengajar sesat ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya.
Salam dalam arti shalom, God bless you dan sebagainya. Jangan berikan God bless you atau shalom kepada orang yang saudara tahu, atau dia orang sesat, atau dia nabi palsu. Ayat 11 memberikan alasan. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, kalau saya orang sesat, saya sering terima. Saksi Yehova tidak terhitung banyaknya kali saya terima. Mormon pernah saya terima. Tapi tujuan saya tahu dengan pasti. Saya tidak beramah-tamah dengan mereka. Saya tujuannya serang mereka habis-habisan, ajak mereka debat, injili mereka. Kalau menerima dalam arti seperti itu, tentu bukan itu yang dilarang di sini ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Maksudnya jangan menerima dia dalam rumahmu, memberikan dia kenyamanan, memberikan dia dukungan atas misinya yang sesat. Kalau disuruh tidur sana, dikasih makan, ini mendukung misi yang sesat, itu yang dilarang. Bahkan memberi salam saja, shalom dan sebagainya, tidak boleh. Kalau untuk kita cuma salaman, tidak ada masalah. Tapi God bless you untuk saksi Yehova, tidak bisa. Saya tidak akan pernah mau berikan. Dan listen, pada waktu orang-orang itu memasuki rumah manapun, mereka harus pertama-tama menyatakan atau mengucapkan salam mereka kepadanya. Mereka harus berkata, damai bagi rumah ini. Ini mengingatkan kita pada formula yang akrab, damai bagimu. Suatu salam yang biasa pada saat itu. Dia berikan sederetan ayat. Saya tidak mau habiskan waktu itu baca, atau bisa baca sendiri. Cuma waktu saya cek, ternyata banyak terjemahan yang tidak beres, sehingga kalau pakai terjemahan Indonesia banyak yang tidak cocok. Maka saudara baca ayat-ayat itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Sama bahkan seperti pada zaman sekarang. Dan Henderson lalu langsung melanjutkan, dari sebetulnya satu kutipan tapi saya potong-potong ya. Tetapi yang membuat perbedaan adalah siapa yang mengatakannya. Salam yang biasa sebetulnya, tapi yang membuat perbedaan adalah siapa yang mengatakannya. Dalam pikiran dari orang yang tak berpikir, itu bisa tidak lebih dari suatu ungkapan kebiasaan. Di antara sahabat, tak diragukan, adalah pernyataan dari suatu keinginan yang sungguh-sungguh. Tetapi dalam peristiwa ini, damai bagi rumah ini adalah jauh lebih dari suatu keinginan. Dalam nama atau otoritas dari pengutus mereka, rasul-rasul ini bukan hanya menginginkan damai, tetapi sungguh-sungguh membawanya. Bandingkan bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Jadi saudara, pada waktu mereka diutus oleh Yesus mengucapkan kata-kata itu, ini bukan seperti kita sama-sama mengatakan God bless you dan sebagainya. Lebih dari itu ya. Lebih dari sekedar suatu keinginan atau harapan kita. Tapi sudah ada otoritas dari Tuhan, bahwa ini bukan cuma menginginkan damai, tapi sungguh-sungguh memberikan damai. Dia memberikan referensi bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tapi untuk bisa melihat konteksnya, saya baca mulai 22 sampai dengan 27. Yang 24 sampai dengan 26 itu berkat dari imam besar kepada jemaah dalam suatu kebaktian hari raya dan sebagainya. Kita baca ya, ayat 22. Mulai Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan berbesar ya, Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Nama Yahweh tadi ya. Maka aku akan memberkati mereka.
Jadi pada waktu Harun, nanti keturunan termasuk semua imam besar, memberikan damai, memberikan berkat dalam ayat 24 dan 26 ini, itu bukan cuma sekedar suatu harapan, tapi dia dengan otoritas Tuhan betul-betul memberikan hal itu. Sebetulnya tidak berbeda dengan seorang pendeta. Kalau dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh pada waktu memberikan damai atau berkat terakhir di dalam kebaktian, bukan cuma sekedar suatu harapan, tapi betul-betul dengan otoritas Tuhan memberikan berkat itu sungguh-sungguh. Lagi kita tergantung yang nerima bagaimana. Makanya mendengar bagian itu bukan cuma sikap kita itu yang penting. Dalam mendengar berkat terakhir itu sikap itu penting. Kalau sikap kita, wah, dia lagi pulang deh. Ini damainya balik, saudara. Apalagi ngomel pendetanya damai itu doa berkat. Atau asal ngomong pendeta, balik damainya, berkatnya balik. Tapi kalau saudara aminkan itu, punya sikap positif, berkat itu betul-betul datang pada saudara. Karena orang yang memberikan memang punya otoritas dari Tuhan. Kan saudara, Calvin memberikan komentar tentang Bilangan 6 ayat yang ke-27. Kan itu ada kata-kata, maka aku akan memberkati mereka itu ya. Yang warna merah ya. Ini kata-kata Calvin. Janji yang akhirnya ditambahkan memberikan keyakinan bahwa ini bukanlah upacara yang kosong dan tidak berguna. Pada waktu ia menyatakan bahwa ia akan memberkati bangsa itu. Dan karena itu kami menyimpulkan bahwa apapun yang para pelayan atau pendeta dari gereja lakukan oleh perintah Allah, diteguhkan olehnya dengan suatu hasil yang sungguh-sungguh dan teguh. Karena ia tidak menyatakan apapun oleh pelayan-pelayan atau pendeta-pendetanya yang ia sendiri tidak akan menggenapi dan melaksanakan oleh kemujaraban dari rohnya. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa ia tidak memindahkan jabatan atau tugas dari berkat kepada imamnya, sehingga menyerahkan hak ini kepada mereka. Karena setelah mempercayakan pelayan ini kepada mereka, ia mengklaim pelaksanaan dari hal ini untuk dirinya saja. Memang disuruh mereka. Tapi ayat yang tadi itu coba kita lihat lagi ayat 27-nya. Bagian akhir, maka aku akan memberkati mereka. Imam suruh berkati. Tapi tetap yang memberi berkat dia. Tapi positifnya tetap orang-orang itu diberkati kalau orang-orang itu punya sikap yang positif. Jadi berkat terakhir dalam suatu kebaktian, baik pendeta dalam bicara mengucapkan berkat maupun jemaat dalam menerima berkat, itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang formalitas dan dilakukan secara asal-asalan. Harus punya sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang khidmat, sikap yang serius. Sekarang kita kembali pada pembahasan Lukas 10 ya. The Bible Exposition Commentary mengatakan, merupakan suatu hal yang serius untuk menolak duta-duta yang Allah utus. Menolak duta yang Allah utus, itu menolak duta seperti itu hal yang sangat serius ya. Bahwa kita beda aliran itu tidak memastikan bahwa orang itu bukan hamba Tuhan. Beda aliran. Saya Reform, dia Armenian. Kalau Armenianya sungguh-sungguh Armenian, maka saya harus perlakukan dia sebagai hamba Tuhan. Dia betul-betul percaya Kristus, betul-betul percaya Alkitab,
dan betul-betul memberitakan Injil, memberitakan firman, dia mau tidak percaya predestinasi, terserah. Kalau ada waktu, saya akan membetulkan dia. Tapi sementara saya tetap menerima dia sebagai hamba Tuhan. Lalu kenapa para Leo itu tidak saya terima hamba Tuhan? Lain, saudara. Sikap mereka yang memfitnah terus-menerus tanpa ada pertobatan, dan dusta yang terang-terangan tidak karu-karuan, membuat saya tidak bisa percaya mereka sebagai orang Kristen, jangankan hamba Tuhan. Dan saya anggap nabi palsu. Seadanya orang di akun Facebook yang termasuk GBIA atau GITS, saya blokir semua. Karena sampai detik ini saya tidak pernah menemui satu pun dari orang-orang kalangan mereka yang tidak mengikuti teologi dan teologi dusta dan fitnah yang dianjurkan oleh para pimpinannya. Dan ini sesuatu yang luar biasa buruk ya. Mereka butakah? Tidak bisa lihat. Dalam debat itu sudah saya buktikan hitam di atas putih kok. Mereka bisa nonton YouTube dan sebagainya, tidak bisa lihat. Kalau memang fitnah, betul-betul fitnah habis-habisan, tetap mau tunduk, tetap mau sekolah di sekolah yang pimpinannya semua pemfitnah. Bagi saya sudah cukup untuk menganggap dia juga bukan orang Kristen. Dia sudah sesuatu yang serius, menolak duta-duta yang diutus Allah. Kalau kita nggak tahu, itu lain. Sekarang saudara pendeta ketemu dengan saya, dia kemana pendeta? Nah, saya belum tahu ajarannya. Maka tentu saya tidak bisa bersikap negatif. Saya bisa cari tahu, berusaha ngomong-ngomong, berusaha ngomong tentang doktrin, kepingin tahu bagaimana ajarannya, tapi dia bisa bohong kan? Jadi saudara, saya pokoknya kalau saya sudah memastikan dia nabi palsu, baru sikap negatif itu saya munculkan. Sikap positif tidak akan saya munculkan kalau saya belum yakin dia nabi asli. Saya selama belum yakin, ya netral-netral saja, sambil cari tahu. Karena itu saya tidak akan peduli kalau di Facebook ada gereja minta bantuan keuangan atau hamba Tuhan minta bantuan keuangan. Lah yang di Facebook itu saya tidak tahu ini gereja yang bagaimana atau pendeta yang bagaimana kok. Saya tidak mau beri juga. Saya tidak hina juga. Sikap negatif maupun positif tidak, netral dulu. Kalau tidak ada jalan untuk tahu mereka itu gereja yang betul, pendeta yang betul, saya tidak dukung. Karena kalau ternyata mereka sesat, dan sekarang ini mayoritasnya yang sesat, dan saya beri uang kepada yang sesat, saya mendukung setan. Itu yang saya tidak mau dan itu yang saya cegah. Saya hati-hati sekali dalam hal-hal semacam demikian. Orang yang mau mendukung seadanya pendeta, menurut saya orangnya tidak Kristen. Dukung hanya pendeta-pendeta dan gereja-gereja yang sudah pasti tahu itu benar, dan bukan dukung seadanya gereja. Bill Nelson. Tetapi tidak ada apapun yang bersifat magic tentang hal ini. Dan perhatikan ya kata-kata ini ya. Berkat khusus ini adalah bagi mereka yang oleh kasih karunia layak menerimanya, bukan bagi orang-orang lain. Jika rumah itu tidak layak, damaimu akan kembali kepadamu, kata Yesus. Artinya dalam kasus itu tidak ada berkat akan diberikan. Saudara, saya anggap dalam seluruh khotbah ini kata-kata William Hendriksen ini penting, khususnya bagian yang saya beri warna merah itu, oleh kasih karunia. Kalau bagian, kalau seluruh khotbah ini
kutipannya William Hendriksen tidak ada. Maka yang saya khawatirkan adalah orang-orang Armenian akan mendengar khotbah ini dan menganggap, orang itu layak atau tidak layak tergantung bagaimana mereka menggunakan free will mereka. Mereka mau bersikap positif, bisa. Mereka mau bersikap negatif, bisa. Sesuka-suka mereka, free will. Makanya saya katakan kutipannya penting dan perhatikan ya. Oleh kasih karunia, saya bacakan seluruh kalimat itu, berkat khusus ini adalah bagi mereka yang oleh kasih karunia layak menerimanya, bukan bagi orang-orang lain. Kalau free will yang ditekankan, maka tidak ada kasih karunia, saudara. Betul-betul tergantung orang itu. Jasa orang itu yang menentukan dia layak terima berkat atau tidak layak terima berkat. Tapi William Hendriksen sebagai orang reform memberikan kata-kata oleh kasih karunia. Memang harus saya akui dalam Lukas pasal 10, istilah oleh kasih karunia itu tidak ada. Karena itu memang merupakan ayat-ayat yang menekankan tanggung jawab manusia. Tapi saudara, dalam mengerti suatu teks, kita perlu melihat ayat-ayat lain dalam seluruh Alkitab yang ada hubungannya. Dan sangat banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang jelas menunjukkan bahwa tidak ada orang bisa memberikan tanggapan positif terhadap Injil kecuali kalau Allah memberikan kasih karunia kepadanya. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Matius 11, 25-27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orangnya bisa melihat atau tidak, tergantung Allah sembunyikan atau Allah nyatakan. Dan itu tergantung dia sendiri. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi saudara, tidak ada orang yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Kalau anak tidak berkenan menyatakannya, orang itu tidak bakal kenal Bapa, tidak bakal bisa. Mari sekarang kita lihat Matius 16, 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Keselamatan kekal saudara tergantung jawaban saudara atas pertanyaan ini. Yesus tanya, siapakah aku ini? Menurutmu, apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kalau Bapak itu tidak mau menyatakan itu kepada Simon, Simon tidak akan pernah bisa percaya seperti ini. Kita lihat Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini ayat yang betul-betul bicara soal kemampuan orang. Orang-orang Armenian selalu anggap ayat-ayat seperti Lukas 10 itulah, itu free will. Tergantung mau bersikap positif atau bersikap negatif terhadap salam itu. Tapi dia tidak bisa bersikap positif kecuali Bapak tarik dia. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku
Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Kata ditarik menggunakan kata Yunani helko, digunakan entah 7 kali atau berapa kali dalam Alkitab. Dan dalam semua penggunaan tidak ada tarian itu lalu bisa gagal. Karena itu ayat ini digunakan sebagai salah satu dasar dari doktrin irresistible grace. Lalu ia 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Orang yang tetap bicara, dia datang atau tidak datang tergantung free will-nya. Baca ayat-ayat ini semua dan coba jelaskan bagaimana bisa cocok dengan pengertian dan kepercayaan saudara. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, tidak akan bisa sungguh-sungguh dari hati percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau ngomong munafik bisa, tapi kalau ngomong sungguh-sungguh tidak bisa. Butuh pekerjaan Roh Kudus. Sekarang Filipi 2 ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sebetulnya kata-kata yang saya garis bawah ini kenapa diterjemahkan dalam kata benda saya tidak tahu ya. Kemauan maupun pekerjaannya. Semua terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan dalam bentuk kata kerja. Saya memang tidak mengecek bahasa Yunani ya, tapi semua dalam kata kerja. Saya kok condongnya aslinya kata kerja. Saya bacakan terjemahan King James, langsung terjemahnya. Karena Allah lah yang bekerja dalam kamu baik untuk menghendaki maupun untuk melakukan, both to will and to do. Baik untuk menghendaki maupun untuk melakukannya. Jadi saudara, kita mau melakukan yang bagus itu, menghendaki saja itu butuh Allah bekerja. Allah bekerja dalam kamu baik untuk menghendaki maupun untuk melakukan. Kalau tidak pekerjaan Allah, menghendaki saja tidak bisa, apalagi melakukan. Arti, karena Allah bekerja dalam kamu baik untuk menghendaki maupun untuk mengerjakan untuk kesenangannya yang baik, both to will and to work. NASB, karena Allah lah yang bekerja dalam kamu baik untuk menghendaki maupun untuk mengerjakan, both to will and to work. NIV, karena Allah lah yang bekerja dalam kamu untuk menghendaki dan untuk berbuat atau bertindak, to will and to act, untuk menghendaki dan untuk bertindak. Mungkin lebih bagus dari berbuat ya, menurut rencananya yang baik. Jadi saudara bisa bersikap baik terhadap Injil yang saudara terima, Injil yang benar, bukan Injil yang berbeda. Saudara bisa bersikap positif terhadap orang Kristen yang memberitakannya, bersikap positif terhadap hamba Tuhan yang memberitakannya. Itu harus ada pekerjaan Tuhan, bukan semata-mata tergantung free will saudara. Jadi kalau sampai saat ini saudara bisa bersikap positif terhadap Injil, terhadap Yesus, jangan memuji diri. Ya lumayan akunnya, yang sana diinjilin nolak, maki-maki, bakar gereja dan sebagainya. Tak lihat-lihat aku ini lumayan, dengar Injil aku mau menerima. Kalau saudara bisa menerima, itu karena Allah bekerja lebih dulu dalam diri saudara.
Yang harus dipuji bukan diri saudara, tetapi Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Kami mohon supaya Kau memberkati apa yang kami dengar. Berhati-hati menggunakan salam seperti shalom, God bless you dan sebagainya. Juga berhati-hati dalam sikap terhadap orang Kristen, hamba Tuhan, gereja, hanya bersikap positif terhadap yang betul-betul benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan, kami tahu tidak mudah bagi kami menilai. Dalam segala sikon, tolong berikan kami hikmat untuk bisa menilai yang mana hamba Tuhan yang benar, yang mana gereja yang benar, yang mana orang Kristen yang benar, supaya kami tidak menerima seadanya berita dari seadanya hamba Tuhan, seadanya gereja, seadanya orang Kristen, karena mayoritas adalah bukan hanya salah, tetapi sesat. Bila Kau pimpin, berikan pencerahan supaya kami menerima hanya yang benar dan memajukan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.